Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Fajar Hidayah dan Alhamdulillah kita segera terhubung dengan Ustadz Suprapto STHI MPI yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Kabar baik dan sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Tommy. Kabar baik dan sehat pagi ini Ustadz? Alhamdulillah sehat insyaallah. Ya. Baik pemirsa, Anda nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Segera kita simak pelajaran kita pagi hari ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Faqala ta'ala auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la tubtilu a'malakum. Bapak dan Ibu yang kehormati, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini di awal Agustus ya 2025 kita bisa kembali bersua di acara Fajar Hidayah, dan karena nikmat, karena karunia dari Allah lah kemudian kita bisa kembali mencoba untuk menguatkan iman kita, mencoba untuk kembali meningkatkan amal-amal kita. Totalitas kita sebagai orang beriman tentu bisa diukur. Ada dua, secara zahir orang akan melihat. Contoh misalnya ketika kita di subuh pagi hari ini misalnya, kita bersembahyang atau kita sholat subuh, orang akan tahu bahwa fulan atau kita orang yang sholat itu berarti orang beriman. Orang yang taat kepada agamanya. Karena dia telah menjalankan rukun Islamnya dengan sholat. Kalaulah bukan karena Allah, bagaimana kita mampu menggerakkan pikiran hati kita, jasad kita untuk kemudian melangkah ke musola atau masjid. Oleh karena itu betul-betul kami mengajak mari kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga senantiasa melafalkan salawat kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, kan Allah dan malaikatnya juga bersalawat atasnya. Sehingga kita sebagai umatnya tentu sudah merupakan kelaziman dan mewajibkan diri kita di setiap hari senantiasa kita bersalawat atas Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, di pagi hari ini kami betul-betul juga mengingatkan bahwa apa-apa yang tadi kami sampaikan dengan iman, kemudian kita beramal, kita sholat sampai wujud secara nyata bahwa kita adalah orang yang beriman dengan sholat. Tentu ada satu hal yang perlu sama-sama kita sadari bahwa banyak sekali hal-hal yang kemudian akan menggoda amal-amal kita. Kalaulah kemudian secara zohir tadi kami sampaikan orang melihat, oh dia orang beriman nih karena sholat gitu. Sementara secara batin kita sendiri mencoba untuk apakah amal-amal kita ini sudah baik dan benar gitu. Baik dalam artian sesuai dengan contoh yang kemudian kita dapatkan dari kitabullah, Al-Quran dan juga sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga benar dalam niatan kita gitu. Apakah ada niatan lain ketika kita sedang beribadah atau beramal saleh ini. Sehingga di pagi hari ini satu ayat yang kemudian betul-betul menegaskan betapa kemudian Allah telah menyeru kita sebagai orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang beriman. Atiullah. Taatlah kamu kepada Allah. Wa atiur rasul, dan taatlah kamu kepada Rasul. Wala tubtilu a'malakum,
dan janganlah kamu batalkan amal-amalmu. Ini kan satu hal yang kemudian betul-betul memberikan satu bentuk ya, peringatan yang cukup keras. Janganlah kamu batalkan amal-amalmu. Sehingga ketika Allah menyuruh kita untuk orang yang beriman ya, kita sebagai orang beriman, karena ini memang ya ayyuhalladzina amanu, tentu konteksnya betul-betul kepada orang yang telah beriman kepada Allah dan 6 rukun iman yang lain. Untuk apa? Untuk total dalam ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya secara lahir dan batin. Tetapi kemudian di sisi lain di akhir ayat tadi, surat Muhammad ayat 33 ini adalah apa? Kita agar waspada terhadap apa yang bisa membatalkan amal kita. Baik dari sisi niat, atau mungkin ucapan kita, ataupun perbuatan kita. Jadi, secara hati di niat ini, kemudian ucapan kita atau perbuatan kita, 3 aspek ini yang kemudian memungkinkan apa-apa yang sudah kita kerjakan itu batal. Kalaulah kita misalnya menyusun batu bata, misalnya satu amal, satu batu bata, kemudian ada setengah batu bata, satu bata lagi, dan sebagainya, sampai kita membangun sebuah tembok misalnya. Sudah tinggi 1 meter, lebar mungkin sudah 5 meter. 5 meter persegi misalnya. Kemudian sore sudah selesai, malam kita copotin satu-satu gitu. Habis lagi. Besok bangun lagi, menata lagi, malamnya diambilin kita sendiri. Maka tentu satu hal yang sia-sia. Oleh karena itu para mufasir juga banyak yang memberikan penjelasannya kepada kita bahwa janganlah batal ya. Janganlah kamu batalkan amal kalian itu seperti orang munafik dan orang kafir. Kan kita orang beriman ini. Sementara ayat ini wala tubtilu amalakum. Kamu jangan sampai sebagai orang beriman yang sudah taat kepada Allah dan Rasulnya itu bersikap, bertindak, berperilaku seperti orang munafik dan orang kafir. Yang mereka beramal tetapi amalnya gugur karena kekufurannya. Mereka munafik karena juga ada riaknya. Mereka juga berkhianat dengan Allah dan Rasulnya. Itulah sifat-sifat orang munafik dan kafir. Pembatal amal juga bisa menjadi, kenapa? Karena niat yang salah. Niat yang salah itu bisa membatalkan amal. Kufur setelah beriman ya, tadi kami sampaikan itu sama. Bermaksiat, menyakiti sesama dengan lisan atau menyakiti perasaan ya. Kalau dalam konteks sedekah itu menyakiti perasaan penerima kita. Sehingga ini betul-betul peringatan yang sangat keras dari Allah kepada orang yang beriman. Jangan merasa ketika kita sudah merasa taat kepada Allah dan Rasul, tetapi sisi lain, ketaatan, kepatuhan kita kepada Allah Rasul itu tidak ada dampaknya. Tidak ada kemudian besok di akhirat itu ajru minallah, karena habis semua di muka bumi ini. Batal semua, terbakar semua amal kita. Maka amal yang tidak disertai dengan iman dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ini tidak ada nilainya. Oleh karena itu keikhlasan, kesungguhan, dan menjaga diri dari riya itu menjadi pondasi amal kita yang tidak akan menyebabkan batalnya amal-amal kita. Kalaulah kita misalnya di Al-Baqarah 264 misalnya, di sana disebutkan janganlah kamu batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati yang menerimanya. Sampai demikian. Kita berbuat riya, kita seakan ini loh. Kalau bukan karena saya, apa kamu bisa makan? Apa kamu bisa menyekolahkan putra-putri kamu? Itu semuanya kan anak angkat saya, walaupun secara zuriyah, secara nasab itu anak kamu. Ini luar biasa. Hal-hal yang kemudian akan membatalkan apa yang sudah kita lakukan dengan kita beramal saleh. Dalam konteks bersedekah atau memberikan satu bentuk donasi. Di Az-Zumar 65 misalnya. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan batal semua amalmu. Dan tentulah kamu termasuk orang-orang merugi. Kenapa? Karena syirik adalah pembatal amal terbesar. Bagaimana tidak? Kita menduakan. Kita menjadikan andat. Kita menjadikan ada ilah lain. Sementara kita mengatakan bahwa aku telah beriman kepada Allah dengan la ilaha illallah. Mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kemudian dalam perilaku kita,
memberikan kesan dan bahkan secara nyata telah memberikan perandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin kemudian pembatal amal kita adalah kita beramal tapi tidak ada dasarnya. Tidak berdasarkan apa yang disampaikan oleh Nabi kepada kita. Maka barang siapa yang mengerjakan sesuatu amal yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW, maka amal itu tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sehingga amal itu harus sesuai dengan tuntunan syariat. Sehingga kita bisa tahu bahwa ketika kita mampu menghadirkan rasa taat kita secara lisan, secara tindakan, dengan didasari keimanan kita di dalam hati kita ini, maka kita akan memiliki rasa tenang. Hati kita itu tenang bahwa kita sebagai orang beriman sudah mewujudkan keimanan kita dengan perbuatan yang nyata. Dari nas-nas yang ada sebagai syariat untuk kita. Tujuan kita juga jelas, bahwa tujuan kita adalah bagaimana kita ketika meninggal itu akan ada kehidupan berikutnya. Di mana kehidupan berikutnya adalah kehidupan yang hakiki, yang abadi. Kalau di dunia berapa puluh tahun saja kita hanya hidup. Orang kalau sudah 100 tahun sudah orang melihat kasihan lah. Sudah sepuh, jalan juga susah gitu. Pendengaran sudah tidak baik lagi, penglihatan sudah agak kabur gitu. Sudah agak, ya nginget-nginget aja udah susah. Itu antara anak atau orang lain, tetangga atau cucu atau buyut dan sebagainya. Maka tujuan kita jelas bahwa ketika umur yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan dengan baik karena besok akan ada tujuan hidup kita yang hakiki, tujuan hidup kita yang asli, yang sesungguhnya. Oleh karena itu, ketika kita sudah taat kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai landasan spiritual kita, maka batin kita harusnya terjaga dari konflik ini. Saya beramal itu karena siapa gitu. Itu harusnya semakin kuat batasan itu. Tidak boleh ada niatan-niatan lain selain kita untuk mengharapkan ridha Allah dalam setiap amal kita. Itulah kemudian menjadikan bahwa kekhawatiran akan pembatalan amal itu kita menjadi sadar secara keyakinan bahwa apa saja yang kita kerjakan itu dengan sangat mudah bisa kita batalkan oleh amal kita sendiri, oleh perbuatan kita sendiri. Oleh karena itu, semua orang yang mengaku beriman kepada Allah harus memiliki rasa khauf juga, rasa khawatir juga, rasa takut juga. Jangan-jangan kita secara nyata, secara sadar atau tidak, juga berbuat hal-hal yang kemudian itu menghapuskan amal kita. Kenapa? Perasaan takut bahwa amal bisa batal itu sebagai tanda keimanan yang sudah matang. Bahwa ada hal yang kemudian tidak bisa kita cover semuanya, tidak bisa kita rengkuh semuanya. Kita sudah merasa beramal, boleh jadi hilang karena riya kita. Karena merasa kita pengen dipuji. Karena kita bisa menyampaikan bahwa kitalah yang kemudian melakukan semua itu dengan kesombongan kita. Maka kemudian kita betul-betul bisa bermuhasabah ya, mengevaluasi diri, agar kita tidak riya, kita juga senantiasa muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Sehingga dalam konteks secara pribadi kita ada kesadaran pribadi, secara sosial tentu ada kesadaran moral secara internal di masyarakat kita. Sehingga siapapun kita akan berusaha sebaik-baiknya bagaimana kemudian ketika dia melakukan sesuatu hal yang baik ya, sebagai yang dilandasi keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya, itu tidak akan membatalkan amal-amalnya. Sehingga riya itu adalah, dan niat buruk itu gangguan yang luar biasa dalam diri kita. Karena riya menumbuhkan ya ketergantungan sosial, seakan-akan kalau saya tidak dipuja-puji, saya tidak di-upload di media sosial dan sebagainya dengan kebaikan-kebaikan saya, kita menjadi sangat cemas. Padahal justru itu yang kemudian membatalkan amal kita. Merusak ya keikhlasan kita. Padahal keikhlasan itu menjadi hal yang penting sebagai kesehatan mental kita sebagai orang beriman. Kita tidak mendua gitu dalam pengabdian kita kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai ilah yang sang khalik yang menciptakan kita, yang kemudian telah memberikan amanah kepada kita untuk apa?
untuk kita mengabdi hanya kepada Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga di pagi hari ini kami mengingatkan kepada pribadi kami dan juga yang bisa mengikuti acara Fardhu Hidayah ini, di surat Muhammad ayat 33 Allah memerintahkan kepada kita yang beriman untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Ini menjadi materi di pagi hari ini sebagai pengingat kita semuanya. Demikian. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik, saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kami persilakan di line telepon 02716793000 Anda bisa bergabung, ataupun di SMS dan WA kami di 08112553.000. Yang pertama di line telepon kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana Bapak? Dari Pak Basuki di Bobotsari, Purbalingga. Silakan Pak Basuki, Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan hadis tentang 5 kebersihan: memotong kuku, membuang kumis, bulu ketiak, bulu kemaluan, dan hitanan. Mohon dijelaskan hadis riwayat siapa dan sanad siapa. Yang kedua, mohon dijelaskan surat Al-Kahfi 103 sampai 106. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang terkait dengan 5 fitrah ya, 5 kebersihan kita, ini coba kami lihat. Kemudian untuk yang Al-Kahfi tadi ayat berapa, Mas? 103 sampai 106. Baik, di 103 ya sampai 106. Kita lihat di surat Al-Kahfi surat yang ke-18, kemudian ayatnya tadi 103 sampai 106. Kami bacakan di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarinal a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala yuqimu lahum yaumal qiyamati wazna zalika jazaohum jahannama bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Diartikan di sini bahwa katakan Muhammad kepada kaummu, kepada umatmu, pada manusia, apakah akan kami beritahukan kepada kamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah, sampaikan kepada mereka, pengen kalian saya sampaikan perbuatan yang kemudian ketika tidak lakukan itu melakukan perbuatan yang paling merugi orang itu. Kemudian di ayat 104-nya yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Sia-sia ini nanti pandangannya dari agama ya, bukan dari sisi manusia saja, tapi pandangan agama. Dia telah berbuat apapun dalam pandangan agama itu sia-sia, tidak ada manfaatnya, tidak ada ajrunnya besok di akhirat. Apa itu? Di sini disampaikan bahwa mereka ketika berbuat yang sebenarnya sia-sia dalam pandangan agama itu, mereka mengatakan atau menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka telah mengatakan bahwa ini perbuatan yang baik. Tetapi dalam pandangan agama itu sia-sia. Siapa itu? Mereka itu orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Tuhan mereka. Ini jelas. Orang kafir, orang kaya, mereka mungkin bisa memberikan donasi, memberikan bantuan dan sebagainya secara kemanusiaan. Merasa baik perbuatannya.
Tetapi dalam pandangan Allah, pandangan agama, itu sia-sia. Karena apa? Bagaimana tidak sia-sia? Untuk siapa dia berbuat ketika dia sudah kafir kepada Allah? Sementara Sang Khalik adalah Allah Subhanahu wa taala, pemberi pahala adalah Allah Subhanahu wa taala, pemberi karunia adalah Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat. Maka barang siapa kita semuanya ketika mengingkari ayat-ayat Allah, semua menjadi sia-sia amalan kita. Walaupun kita merasa telah berbuat baik sesama dengan alam dan sebagainya, tetapi ketika landasan iman ini tidak ada, atau dalam konteks kita kafir, akan sia-sia amalnya. Kafir terhadap apa? Lagi disampaikan ini kafir terhadap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bagaimana mengharapkan pahala dari Allah sementara kita mengingkari besok akan berjumpa dengan Allah yang akan memberikan satu catatan pertanggungjawaban akan apa-apa yang telah kita kerjakan. Maka hapuslah amal-amal mereka. Ini termasuk tadi, ketika kita kafir, hapus amal kita. Apapun yang kita kerjakan. Dan kami tidak mengadakan satu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Sudah, kalau kita di akhirat besok, di mahsyar, kita dihisab, itu ada satu harapan untuk kita. Harapannya apa? Bahwa saya akan mendapatkan hasil yang baik dalam timbangan saya. Amal saya lebih banyak daripada hal-hal yang kita sebut sebagai maksiat saya. Itu ada harapan. Tetapi kemudian kalau tidak diadakan wazn, tidak diadakan timbangan, tidak diadakan hisab untuk kita, kan sudah jelas kita memang tidak perlu dihisab karena tidak ada amal baiknya sama sekali. Kalau tidak ada amal baiknya sekali, ya sudah, dia akan berarti di neraka gitu. Demikianlah balasan mereka, yaitu neraka jahanam. Disebabkan apa? Kekafiran mereka, dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku, ayat-ayat Allah ini, Al-Quran ini, dan Rasul-Rasulku sebagai olok-olok, sebagai senda gurau, sebagai satu hal yang kemudian diacuhkan begitu. Ketika misalnya tadi, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiu rasulah wa la tubtilu a'malakum misalnya. Mereka mengatakan apa? Apa gunanya ketika mengaku iman, mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi mereka tidak berbuat baik? Kira-kira begitu. Dengan apa? Karena dia punya mal ini, punya harta yang ngomong ini. Telah merasa berjasa dengan lingkungannya karena setiap minggu misalnya memberikan bahan baku untuk atau bahan dasar kita, bahan pokok-pokok kita untuk kehidupan kita, beras misalnya, lauk pauknya dan sebagainya. Sementara orang yang beriman, dia sholat, dia puasa, kemudian dia sedekah atau zakat dengan kemampuannya, itu dianggap tidak ada, karena sangat kecil lah menurut dalam pandangan dia. Ini yang kemudian menjadikan seseorang itu ketika sudah merasa dia memiliki semuanya, tetapi ketika keimanannya tidak mencukupinya atau dia mengingkari ayat-ayatnya, dia ngolok-olok itu. Sudahlah, yang penting kan kita sudah beramal, dalam konteks ini ya, beramal untuk kemanusiaan, kita baik kepada sesama. Jadi buat apa kita haji, buat apa kita umrah ketika di sekitar kita aja mereka kekurangan tidak dibantu? Ini dua hal yang tidak bisa dipertentangkan atau tidak bisa jadikan pertanyaan. Baik mana? Begitu nggak begitu? Karena semua punya slotnya masing-masing. Sehingga kalau kita menegakkan agama ini kemudian ada orang yang kemudian menentang, kita mengajarkan Al-Quran ada orang yang menentang, itu termasuk mengolok-olok ayat-ayat Allah. Bukankah kita hanya sekedar memberikan satu peringatan dengan ayat-ayatnya, dengan hadis-hadis Rasulullah SAW? Maka kalau kemudian ayat 103 sampai 106 kita bisa tahu bahwa banyak orang merasa berbuat baik, merasa bahwa yang dilakukan itu kan bermanfaat bagi dirinya, tapi dia tidak sadar bahwa dia melakukan sesuatu itu tidak didasari keimanan. Ketika tidak ada keimanan di dalam hatinya, ya mestilah dia akan mengolok-olok ayat-ayat Allah, akan mengolok-olok hadis-hadis Rasulullah.
akan menjadikan sendauguro apa yang disampaikan oleh Rasulullah ayat-ayat ini, akan dijadikan satu bahan-bahan yang kemudian tidak ada apa ya, satu wujud bahwa ini Rasulullah yang harus saya taati, begitu, nggak ada. Merasa dia mencukupi dengan ilmunya, mendapatkan sesuatu dengan ilmunya, maka kita bisa sadar bahwa apapun yang kemudian dikerjakan oleh orang-orang yang kafir tidak akan memberikan dampak apapun bagi orang yang melakukannya, sehingga besok di akhirat merugi. Di akhirat tidak ada timbangan baginya. Ini Bapak yang bisa kami sampaikan untuk jawaban kaitannya dengan pertanyaan di surat Al-Kahfi yang Bapak tanyakan tadi. Oleh karena itu mudah-mudahan bisa dipahami, kita perkuat lagi keimanan kita perkuat lagi, kemudian hal-hal yang membuat hati kita itu menjadi tenang, bahwa tidak ada hal yang akan kita kerjakan sebagai orang beriman kecuali semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Mas. Ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya yang ada di WA Ustaz. Dari Bapak Sulistiono di Tuban. Apakah ada tuntunannya setelah sholat fardu berjamaah kita melakukan zikir berjamaah Ustaz? Demikian. Baik. Kita memang bisa banyak ya melihat bahwa di sana ada orang yang kemudian setelah sholat, yang tadi ya percaya ini, misalnya kemudian berjamaah zikir dengan keras begitu, kemudian mereka akan mengatakan ya ini yang sudah sampai kepada kami gitu. Perlu kami rentet kita urutkan demikian. Tapi sebelum kami jawab tadi misalnya tentang tadi yang pertanyaan Mbak tadi, kan sebelum Al-Kahfi tadi ada tadi misalnya potong kuku dan sebagainya. 5 kebersihan. Baik. Itu salah satunya di Roh Muslim ada ya. Kita untuk diminta untuk memotong itu termasuk Roh Muslim. Jadi riwayat dari Muslim ada. Ya nanti kami bisa bacakan juga bisa. Baik, terkait dengan zikir secara ringkas kami sampaikan begini. Jadi ketika misalnya di An-Nisa 103 misalnya, Allah berfirman di sana, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Apabila kamu telah selesai sholat, maka berzikirlah kepada Allah dalam keadaan kita berdiri, duduk, berbaring. Artinya setelah kita sholat pun nantiasa ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lebih khusus lagi bahwa di riwayat Muslim di sana disampaikan bahwa barang siapa yang bertasbih kepada Allah, yaitu mengucapkan subhanallah setiap selesai sholat sebanyak 33 kali, kemudian juga bertahmid kepada Allah dengan alhamdulillah 33 kali, kemudian bertakbir kepada Allah Akbar 33 kali, maka berjumlah 99, lalu dia genapkan 100 dengan mengucapkan yang terakhir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, menjadi 100. Maka inilah yang kemudian sampai kepada kita. Masalahnya adalah apakah zikirnya harus berjamaah atau sendiri-sendiri begitu. Secara hukum asal zikir ini ya zikir setelah sholat ya kan dilakukan secara individual. Artinya memang bacalah ketika kita sholat itu dengan tasbih ya, tahmid, takbir. Kemudian tadi diakhiri dengan qaul thayyibah yang tadi kami sampaikan. Sehingga hukum asalnya adalah individu. Kemudian banyak atau beberapa alim ulama kita itu memberikan satu kebolehan ketika kita berzikir itu ada suara yang keluar. Misalnya subhanallah, subhanallah. Dengan catatan apa? Tidak mengganggu kekusuan orang di sekitar kita yang mereka boleh jadi sedang sholat sunnah misalnya atau masih melaksanakan sholat dan sebagainya. Karena apalagi kita di masjid itu masih membolehkan. Yang kedua, ketika kita melafalkan dengan suara yang agak tinggi, artinya bisa terdengar oleh jamaah lain, konteksnya untuk takzib, untuk memberikan pembelajaran, untuk syiar. Bahwa ketika selesai sholat, jangan langsung prung-prung begitu. Tetapi ada zikir-zikir yang harus kita lakukan sebagai sunnah muakkad.
Walaupun ini tidak menjadi bagian syarat sahnya sholat ya, tetapi ini satu zikir yang memang dituntunkan Nabi kita. Caranya secara umum individual, secara hukum dasar, kalaupun kita melafalkan asal tidak mengganggu teman-teman kita, saudara kita, tidak mengapa. Subhanallah, 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 tidak mengapa. Kemudian kalaupun nanti ada, misalnya di pondok ya, kadang kan kita mengajarkan bacaan tahmid misalnya, bacaan tahlil misalnya, bacaan tasbih misalnya, itu dengan suara yang keras itu, konteksnya misalnya di masjid kita udah ada anak-anak itu kami meniatkan sebagai pembelajaran untuk mereka. Ketika mereka sudah memahami, sudah tahu, ya sudah berjalan dengan sendirinya. Ada konteks pembelajaran. Sehingga kalau pertanyaannya apakah diperkenankan atau dibolehkan, tentu harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Karena dzikir salat yang kita lakukan adalah sunnah muakkad ya, yang harus kita, atau muakkadah yang harus kita lakukan sebaik-baiknya. Kemudian kalau dilakukan dengan suara yang keras, harapannya adalah dalam rangka mengajarkan jamaah ya, ibu-ibu kita di musola-musola kan kadang mengucapkan kalimat-kalimat thayyib masih sulit, itu kadang para kiai itu mengajarkan itu gitu. Kemudian ya menghidupkan semangat ibadah, coba di nubu biar nggak ngantuk misalnya begitu, atau biar kan kadang suaranya tidak bisa didengar dengan baik oleh ibu-ibu kita, dalam rangka itu. Tetapi tidak boleh dianggap ini sebagai wajib kita dzikir berjamaah begitu, tidak boleh. Apalagi mengganggu ya orang yang sedang sholat di sekitar kita, itu nggak boleh. Oleh karena itu, sebagaimana yang sudah kita pahami di majelis kita setelah salat selesai fardu ya, salat fardu kita ini baik subuh sampai nanti zuhur, asar, maghrib, isya, kita berzikir sendiri-sendiri. Kita berzikir dengan kekhusyuan kita, mengharap kita kepada Allah. Kita memasucikan Allah, kita membesarkan Allah, kita kemudian berterima kasih kepada Allah. Itu yang kemudian bisa kita lakukan. Demikian Ibu. Ya, masih ada kesempatan, kami persilakan di line telepon kembali. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Pak Yanto di Kalimantan Tengah. Pak Yanto, Kalimantan Tengah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Yanto. Ini mau tanya Ustaz tentang keberangkatan umroh berombongan ada kumandang azan di masjid. Itu apa ada tuntunannya apa enggak? Soalnya baru-baru ini di daerah kami itu kami mendengar itu Ustaz. Itu yang pertama. Dan yang kedua Ustaz, mohon dijelaskan surat An-Nisa ayat yang 135 Ustaz. Mohon dijelaskan atas tausiahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tadi ini ya, apa namanya, berangkat umroh, kemudian berangkatnya dari musola atau tempat, kemudian di kumandangan azan gitu ya? Iya, betul. Nah, itu nggak ada tuntunannya. Itu nggak perlulah kita lakukan, karena kalau tidak ada dasarnya kita akan melakukan suatu perbuatan atau ibadah sunnah, tapi kemudian ada tadi man amila amalan laisa li amruna fahuwa raddun. Sudah, ini kan eman-eman, hapus ya, dijaga kita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, An-Nisa 135 ya tadi ya. Ya, 135. Baik, saya bacakan artinya di sini bahwa wahai orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap diri sendiri atau ibu bapak atau kaum kerabat kamu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi memang ini atas dan bawah ya, 134 kata dan 136-nya itu ya tak ada kaitannya. Tetapi kami ada beberapa pokok-pokok saja, bahwa satu, kita diperintahkan sebagai orang yang beriman itu untuk bersikap adil.
kita menyampaikan baik pada diri saya, misalnya saya mengakui saya salah, ya salah. Kadang orang kan tidak mau mengakui salahnya, tetapi senantiasa nunjuk orang lain yang salah. Maka kalau kita sebagai satu di antara keluarga kita, satu di antara masyarakat kita, setiap pribadi orang yang beriman senantiasa diwajibkan oleh Allah SWT, oleh agama kita ini untuk berbuat adil. Kalau sebagai saksi, saksi yang adil. Kepada siapapun. Kalau saya melihat keluarga saya salah, ketika ditanya oleh hakim, saya sebagai saksi, saya akan mengatakan itu. Kenapa? Kaya miskin tidak akan menjadi soal bagi siapapun kita. Kenapa? Karena kejujuran itu melekat pada orang yang beriman. Tidak ada kaitannya dengan dia kaya atau miskin. Apakah ketika miskin kita ditekan kemudian kita berdusta? Atau kemudian kita kaya semena-mena juga kita berdusta, menolak kebenaran dan membenarkan yang salah misalnya. Itu nggak ada. Sehingga clear bahwa jangan sampai hawa nafsu kita yang menjadi Tuhan kita. Hawa nafsu kita yang kita ikuti. Sehingga akan menyimpang dari kebenaran. Oleh karena itu, di akhir ayat, dan jika kamu mutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu yang kamu kerjakan. Nantinya Allah Maha tahu kita. Kalau memang kita tahu itu benar, katakan benar. Kalau kita tahu salah itu katakan salah. Pun pada diri kita sendiri adil. Kalau kita salah, saya salah. Demikian dan sebagainya. Itu secara global demikian Bapak. Jadi ayat ini mewajibkan kita orang beriman itu sebagai perintah Allah untuk berlaku adil pada diri kita sendiri dan juga pada orang lain. Demikian. Ya. Baik Ustaz, kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausiahnya di kesempatan pagi hari ini. Kami harapkan pelajaran dan tausiahnya di kesempatan mendatang Ustaz. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tamal Fantoni pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.